pagi dan salam sehat untuk kita semua. Saya harap walaupun kita belajarnya secara daring tapi tidak mengurangi semangat kamu ya. Dan saya ucapkan juga selamat bergabung untuk siswa-siswi kelas 10 di SMA Yosudarso. Dan sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya saya perkenalkan diri terlebih dahulu supaya kedepannya kita dapat menjalin komunikasi yang lebih baik dalam pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Bernanci Pane. Kamu bisa panggil saya Miss Nancy atau Bu Nancy. Saya tinggal di Jalan Yosudarso nomor 205 dan saya adalah guru sejarah dan sejarah Indonesia. Oke, saya pikir perkenalannya sudah cukup sampai di situ. Dan topik pembelajaran kita hari ini adalah konsep berpikir dalam sejarah. Sebelum membahas lebih jauh tentang konsep berpikir dalam sejarah ini, tujuan pembelajaran yang harus kamu capai adalah sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik dapat memahami penerapan konsep berpikir diakronik dalam sejarah dengan tepat, dan kemudian dapat menyajikan contoh konsep berpikir diakronik dalam sejarah dengan tepat. Kemudian kamu harus dapat memahami konsep berpikir sinkronik dan dapat memberikan contoh penulisan sejarah dengan konsep berpikir sinkronik dengan benar, serta dapat memahami fungsi konsep ruang dan waktu dan menunjukkan fungsi konsep ruang dan waktu tersebut dalam sejarah dengan benar. Kemudian kita lanjut untuk konsep dasar sejarah. Dalam konsep berpikir sinkronik dan diakronik dalam sejarah, kita harus paham terlebih dahulu konsep dasar dari sejarah itu. Apa sih itu sejarah? Di sini saya mengutip pendapat dari 3 ahli sejarah, yaitu Herodotus, Edward Howard Carr, dan juga Kunto Wijoyo. Herodotus menggambarkan sejarah sebagai cerita tentang penyebab manusia melakukan berbagai tindakan, dan Edward Howard Carr menyatakan sejarah sebagai proses interaksi yang berkesinambungan antara sejarawan dan fakta-fakta yang dimilikinya. Dan di sini Kunto Wijoyo menyatakan sejarah sebagai rekonstruksi peristiwa masa lalu yang dipikirkan, dirasakan, dan dikerjakan oleh manusia. Jadi dari pendapat ketiga ahli ini dapat kita simpulkan bahwasannya sejarah adalah ilmu yang mempelajari kehidupan manusia di masa lalu yang dapat dibuktikan kebenarannya secara objektif. Dan konsep yang kedua, di sini kamu perlu memahami apa sih alasan penting kita untuk mempelajari sejarah. Terdapat 4 manfaat yang kita peroleh ketika mempelajari sejarah. Yang pertama, manfaat edukatif, kedua inspiratif, ketiga rekreatif, dan instruktif. Setelah memahami konsep dasar sejarah, yaitu pengertian dan manfaat kita mempelajari sejarah, maka langsung saja kita masuk ke inti pembelajaran kita hari ini, yaitu konsep berpikir dalam sejarah. Apa aja sih konsep berpikir yang digunakan dalam sejarah? Ada 2 konsep berpikir, yaitu berpikir diakronik dan berpikir sinkronik. Kita mulai dari berpikir diakronik. Berpikir diakronik ini berasal dari kata diakronik yang secara etimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata dia yang artinya melalui dan kronikus artinya waktu. Jadi dapat kita simpulkan yaitu melampaui waktu. Dan kata diakronik ini berarti peristiwa yang berhubungan dengan peristiwa sebelumnya dan tidak dapat berdiri sendiri atau muncul secara tiba-tiba. Dalam hal ini, konsep berpikir diakronik mementingkan yang namanya urutan atau kronologi. Kemudian selanjutnya berpikir sinkronik. Berpikir sinkronik ini adalah cara mempelajari peristiwa sejarah yang sejaman atau dalam kurun waktu yang terbatas, yang secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata sin yang artinya dengan dan kronos yang artinya waktu. Kalau konsep berpikir ini dapat kita analogikan dengan perbandingan antara orang kepo dengan orang yang pengen tahu mengapa suatu peristiwa itu terjadi. Nah, dalam hal ini, berpikir diakronik kita ibaratkan dengan seseorang yang ingin tahu mengapa kejadian itu terjadi secara berurutan. Dan berpikir sinkronik adalah
kita ibaratkan dengan orang yang sangat kepo yang ingin mengetahui suatu kejadian itu terjadi secara detail. Jadi itulah gambaran singkat dari konsep berpikir dalam sejarah di sini. Oke, kemudian kita lanjut dengan ciri-ciri konsep berpikir diakronik. Yang pertama adalah bersifat vertikal, yang artinya kajian yang dibahas itu memanjang dalam kurun waktu, ibaratkan dengan sungai yang mulai dari hulu sampai ke hilir. Kemudian yang kedua, lebih menekankan pada proses durasi, cakupan kajian atau pembahasannya lebih luas, mengurai pembahasan pada suatu peristiwa, mengkaji masa peristiwa yang satu dengan yang lain, dan terdapat konsep perbandingan. Mulai dari ciri yang ke-3 sampai ke-6 di sini menerapkan konsep kausalitas atau sebab akibat dari suatu peristiwa itu terjadi. Konsep berpikir ini biasanya digunakan oleh ilmu sejarah saja. Lalu, bagaimana dengan ciri-ciri konsep berpikir sinkronik? Terdapat 8 ciri dari berpikir sinkronik di sini. Yang pertama, bersifat horizontal, artinya dia mengkaji kehidupan sosial masyarakat itu dalam ruang yang sama. Kemudian tidak memiliki konsep perbandingan karena masyarakat yang dikaji itu dilihat dari fungsi dan struktur yang sama. Kemudian yang ketiga, bersifat kronologis, mengkaji peristiwa sejarah pada masa tertentu, jangkauannya lebih sempit, kajiannya lebih terstruktur, kajiannya lebih sistematis, dan kajian lebih mendalam dan serius. Jadi terlihat jelas ya perbedaan antara konsep berpikir sinkronik dan juga diakronik di sini. Oke, untuk penerapan kedua konsep berpikir tersebut dapat kita lihat melalui contohnya dalam peristiwa sejarah. Untuk contoh penggunaan konsep berpikir diakronik dapat kita lihat pada peristiwa yang terjadi di bulan Agustus 1945, tepatnya dalam Perang Dunia Kedua, di mana pada saat itu pihak sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki yang mengakibatkan kekalahan Jepang. Dan kekalahan Jepang ini tentunya disebabkan oleh peristiwa yang sebelum-sebelumnya terjadi. Dan dari sini dapat kita lihat bahwasannya konsep berpikir diakronik selalu memperhatikan yang namanya kronologi ataupun urutan. Kemudian, untuk contoh penerapan konsep berpikir sinkronik dapat kita lihat dalam sebuah karya sejarah yang ditulis oleh Sartono Kartodirjo yang berjudul Pemberontakan Petani Banten tahun 1888. Dan melalui karya ini dapat kita lihat bahwasannya konsep yang dikaji pada saat itu hanya mencakup kehidupan dari masyarakat petani Banten, baik dari sosial, ekonomi, seperti itu. Tapi dengan kajian yang sangat mendalam, dan dari sini terlihat bahwasannya konsep berpikir sinkronik itu menggunakan pendekatan yang sangat mendalam dalam mengkaji kehidupan masyarakat itu. Nah, berdasarkan ciri-ciri dan konsep berpikir diakronik serta contoh yang saya berikan tadi, dapat kita pahami atau kita simpulkan bahwasannya konsep diakronik selalu melihat bahwasannya peristiwa sejarah itu berkembang dan mengalami kemajuan sepanjang masa. Dan melalui proses inilah manusia dapat melakukan perbandingan dan mengambil manfaat dari perkembangan sejarah dalam setiap zamannya. Cara berpikir diakronik mengajarkan kita untuk lebih teliti dalam mengamati segala sesuatu ataupun fenomena tertentu dalam peristiwa sejarah. Dan ini tentunya menuntun kita untuk melihat suatu peristiwa itu dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, dalam berpikir diakronik kita memerlukan yang namanya konsep kronologi dan periodisasi. Kronologis artinya berurutan, dan di sini kronologi merupakan ilmu yang pelajari tentang urutan waktu. Dan periodisasi adalah pembabakan atau pengklasifikasian suatu peristiwa sejarah berdasarkan zaman. Dan kedua konsep ini tentunya diperlukan untuk menghindari yang namanya anakronisme atau ketidakcocokan dengan zaman tertentu. Ketika coba kita bayangkan ketika peristiwa sejarah terjadi atau disusun secara acak, artinya zamannya tidak akan tersambung gitu, tidak akan nyambung peristiwa tersebut. Sehingga terjadilah yang namanya kerancuan atau anakronisme dalam sejarah.
Nah, untuk kronologi sejarah di Indonesia dapat kita lihat di sini urutan waktunya. Berdasarkan urutan waktunya pasti dimulai dari yang paling tua sampai ke yang paling muda sekarang. Dan untuk periodisasinya dapat kita lihat mulai dari zaman prasejarah, zaman Hindu-Buddha sampai ke zaman reformasi. Jadi, pada intinya kedua konsep berpikir ini sangat diperlukan dalam mempelajari sejarah, karena kedua konsep berpikir ini saling melengkapi untuk menjadikan ilmu sejarah itu sebagai ilmu yang lebih komplit. Oke, dalam hal ini kita perlu mengetahui unsur-unsur sejarah. Ada 3 unsur sejarah. Yang pertama manusia, kedua ruang, dan yang ketiga adalah waktu. Ketiga unsur ini saling melengkapi, di mana ruang adalah merupakan seluruh permukaan bumi yang merupakan tempat manusia melakukan aktivitas, dan waktu itu meliputi tempo yang tercakup dari masa lalu, masa sekarang, dan juga masa depan. Sementara manusia adalah subjek dan objek utama dari sejarah itu sendiri. Sehingga ketiga unsur ini tidak dipisahkan satu sama lain, karena tanpa adanya manusia, ruang dan waktu tidak akan berperan penting dalam sejarah. Jadi ketiganya saling melengkapi. Lalu hal-hal yang dipelajari dalam waktu itu memuat 4 hal. Yang pertama, perkembangan yang menilai masyarakat itu selalu terus bergerak dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Kemudian, kesinambungan, rentetan peristiwa yang saling terhubung dan bersambung. Artinya, setiap peristiwa yang terjadi itu pasti berdasarkan urutan dari peristiwa yang terjadi sebelumnya, kemudian bersambung ke peristiwa yang akan terjadi di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Dan konsep pengulangan adalah pengulangan terjadi bila peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau itu terjadi lagi di masa selanjutnya. Contoh kasusnya dapat kita lihat pada peristiwa jatuhnya Soekarno karena demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa itu terjadi lagi di masa depan, yaitu di masanya Soeharto yang juga jatuh rezimnya karena demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Kemudian perubahan, dari konsep perubahan ini sendiri bahwasannya perubahan dalam kehidupan manusia itu sudah terjadi sejak adanya manusia sampai sekarang, baik secara evolusi dan juga revolusi. Jadi sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kamu semuanya. Thank you.